tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamaja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranaya menjadi kebingungan. Buya, gadis bekas dayang-dayang istana Majapahit itu merengek-rengek. Dia ingin Pranaya membawanya pergi. Sebenarnya Pranaya merasa iba melihat wajah gadis itu yang telah rusak berat. Saya mohon Tuhan, bawalah saya pergi. Saya tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Aku juga tidak tahu mau pergi kemana. Aku tidak mempunyai tujuan. Jadi Tuhan tidak mau membawa saya? Buya, bagaimana aku bisa membawamu? Aku sudah menjadi orang cacat. Kalau sampai ada apa-apa di tengah jalan, aku tidak bisa melindungimu. Baiklah, saya tahu. Mungkin Tuhan malu. Tuhan malu berjalan bersama seorang gadis berwajah seperti setan. Baiklah. Jangan salah mengerti. Bukan karena malu kalau aku tidak mau membawamu. Iya, pasti Tuhan merasa malu. Mengapa harus malu? Justru kau pantas dikasihani. Aku sudah lama mengenalmu. Seharusnya aku menolongmu. Tapi lihat saja sendiri.
lihat keadaanku ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang lengan kirinya buntung? Baiklah. Maafkan saya, Tuan Pranayam. Maafkan karena saya telah mengganggu Tuan. Sekarang biarlah saya pergi. Puya, tunggu dulu. Sebenarnya, aku merasa berat. Aku tidak sampai hati membiarkanmu hidup berkeliaran seperti ini. Mengapa kau tidak kembali saja ke lereng Gunung Lejar? Saya takut, Tuan. Saya takut berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kau memang bersalah. Tapi kukira kau tidak perlu merasa takut. Beliau pasti dapat memahami keadaanmu. Tidak, Tuan. Lebih baik saya pergi saja. Puya! Karena tidak sampai hati, akhirnya Pranaya membawa gadis itu pergi. Puya girang sekali. Mereka segera berjalan meninggalkan kaki Gunung Lejar. Mereka terus melangkah sampai fajar merekah. Sementara itu, di lereng Gunung Lejar, di ruangan serambi pondok Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi duduk bersebelahan bersama adiknya. Nini Ragarunting duduk bersama Ayu Wandira. Sementara Cakradara, Kuda Merta, duduk bersila menunggu. Putri Tunggadewi mengangkat mukanya yang anggun, penuh guratan-guratan kebangsawanan. Ayu Wandira baru saja menyampaikan laporannya tentang diri Paman Pranayam. Semalam Paman Pranayam meninggalkan lereng Gunung Lejar. Ya, kita tidak perlu bersedih hati. Aku tahu siapa Paman Pranayam. Suatu saat, dia pasti akan kembali. Dan kau, Ayu Wandira? Iya, Tuan Putri. Kau tidak perlu merasa bersalah. Kukira Paman Pranayam sudah memaafkanmu. Iya, Paman Pranayam itu seorang laki-laki yang tulus hati. Ya, memang sayang sekali mengapa dia harus pergi. Tapi kalau memang dia berjanji akan kembali, dia pasti akan kembali. Nah, sekarang aku akan bicara soal lain. Baru saja aku membaca surat yang ditulis Paman Mada. Paman Mada adalah seorang bekal di Istana Majapahit. Dia bekas pengawal pribadiku saat aku tinggal di Istana Kahuripan. Putri Tribuana Tunggadewi membuka lembaran rontal. Sesaat lamanya beliau mengamati gulungan-gulungan rontal. Kemudian kepalanya tegak kembali. Aku akan membacakannya sekali lagi. Sebab isi surat ini sangat penting kita ketahui. Paman Mada berusaha membeberkan suasana yang sekarang meliputi kerajaan Majapahit. Ya, menurut Paman Mada, kerajaan Majapahit sekarang ibaratnya ada bara di dalam sekam. Jika angin berkobar semakin kencang, bara bisa berubah menjadi api. Nah, dengarkan baik-baik. Aku akan membacanya. Tuan Putri, ada hal-hal penting yang ingin hamba sampaikan di hadapan Tuan Putri. Sejak Tuan Putri meninggalkan Istana Majapahit, suasana di lingkungan istana sepertinya kurang menggembirakan. Udara terasa pengap. Sekalipun sepintas selalu nampak tenang, tapi sebenarnya ada sesuatu yang bergolak di sini.
Apalagi setelah Tuan Putri Tribuana mangkat. Suasana semakin tidak menentu. Sang Prabu Jayanegara sendiri kurang begitu memperhatikan jalannya roda pemerintahan. Sampai sekarang, beliau masih sibuk mencari kesenangan untuk diri pribadi. Tuan Putri, ada dua kekuatan yang tersembunyi, yang sedang berlaga secara diam-diam di Istana Majapahit. Ada dua kelompok yang bermusuhan. Dan perang dingin ini nampaknya berlangsung sudah cukup lama. Yang hamba maksudkan ialah kelompok Gusti Ramapati dan kelompok Rakrian Mapatih Nambi. Beberapa pembesar kerajaan dan perwira-perwira menengah berpihak pada Gusti Ramapati, sementara yang lain berpihak pada Rakrian Mapatih Nambi. Di depan Gusti Prabu Jayanegara, mereka tidak menunjukkan rasa permusuhan. Tetapi sesungguhnya dua kelompok ini saling membenci dan berusaha saling menjatuhkan. Hamba sendiri harus mampu menempatkan diri secara baik, dan hamba selalu berusaha untuk tidak memihak kepada siapapun juga. Selama ini, hamba selalu berusaha menyembunyikan diri. Tapi hamba juga selalu berusaha memasang telinga dan mata secara baik. Nampaknya sampai sekarang, masing-masing kelompok masih dapat mengendalikan dirinya. Tapi, ada satu hal yang mengkhawatirkan. Sepertinya, Gusti Prabu Jayanegara lebih condong pada kelompok Gusti Ramapati. Sedangkan hamba lihat, kelompok Rakrian Mapatih Nambi mulai terjepit. Tuan Putri, hamba tidak dapat menulis panjang lebar, karena waktu hamba sangat terbatas. Sebaiknya Tuan Putri berdua tetap tinggal di lereng Gunung Lejar, sampai suatu saat nanti, entah kapan, sampai keadaan benar-benar aman. Sekian Tuan Putri. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi Tuan Putri berdua, dan mudah-mudahan negeri Majapahit dijauhkan dari segala bencana. Bekal Gajah Mada. Putri Tribuana Tunggadewi selesai membaca isi surat. Dia menggulung rontal dan meletakkannya di atas tikar pandan, sementara yang lain masih tetap duduk, menunggu. Kalau memang benar apa yang ditulis Paman Mada, setiap saat bisa terjadi kerusuhan di Istana Majapahit. Kelompok Eyang Pati nampaknya lebih kuat. Aku tidak bisa mengerti mengapa dalam satu wadah harus terjadi dua kelompok. Mengapa mereka tidak bersatu mengemban tugas demi menjunjung tinggi negeri ini? Pasti ada yang tidak beres, Kakang. Gusti Ramapati itu pengaruhnya memang sangat kuat. Tapi sepertinya aku tidak bisa mempercayainya. Sepertinya dia sengaja bersembunyi rapat di belakang Kakang Prabu Jayanegara. Ya, baiklah. Sebaiknya kita menuruti anjuran Paman Mada. Kita tetap tinggal di lereng Gunung Lejar, sampai keadaan memungkinkan untuk kembali ke Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan sejenak lereng Gunung Lejar. Kita tinggalkan Putri Tunggadewi dengan pendekar bunga putihnya. Sekarang mari kita lihat keadaan di Istana Majapahit. Pagi yang cerah itu, Sang Prabu Jayanegara berkenan memimpin sebuah rapat penting. Para hadirin sudah duduk di lantai Balai Paseban Agung. Sementara di luar, di pintu gapura menuju alun-alun, nampak ratusan prajurit berjaga-jaga.
malam. Prabu Jayanegara muncul diiringkan para pengawal pribadinya. Raja Majapahit itu segera naik ke atas singgasana. Para hadirin menundukkan wajahnya ke lantai ruangan. Tak ada yang berani menatap wajah sang Prabu. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Apakah masih ada yang belum hadir? Apakah masih ada yang tercecer, Eyang Pati? Sepertinya sudah lengkap, Gusti Prabu. Dan mereka sudah menunggu sejak lama. Mereka sudah siap mengikuti jalannya rapat penting ini. Bagus, bagus. Sekarang juga kau boleh bicara pada mereka, Eyang Pati. Kau akan menjadi wakilku. Baik, Gusti Prabu. Para pembesar kerajaan semuanya, para punggawa kerajaan, para bupati, para akuwu dan para wedana yang hadir di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Pertama kali saya, atas nama Gusti Prabu Jayanegara, atas nama pemerintah Majapahit, menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Kita berkumpul di pagi yang cerah ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting, yang berhubungan erat dengan roda pemerintahan Majapahit. Seperti yang kita ketahui, Majapahit membutuhkan dana yang besar setiap tahunnya. Dan menurut laporan-laporan tertulis, 2 tahun terakhir ini, dana yang kita peroleh semakin lama semakin tidak mencukupi. Oleh karena itu, Gusti Prabu Jayanegara berkenan mengambil kebijaksanaan baru. Kebijaksanaan baru ini mudah-mudahan dapat memberikan keleluasan bagi kita semua untuk bekerja lebih baik, mengabdi lebih baik, demi kemajuan dan kejayaan negeri Majapahit. Apa kebijaksanaan itu? Setelah menimbang dari berbagai segi, setelah menggodok masalah ini dengan beberapa orang pembesar penting, Gusti Prabu Jayanegara bermaksud menaikkan pajak bumi. Sang Ramapati diam sesaat. Seorang dayang-dayang menuang tuak manis. Dan sang Prabu Jayanegara mereguknya perlahan-lahan. Pandangan beliau menyapu ke seluruh ruangan. Para hadirin masih menundukkan wajahnya. Dan tak seorang pun berani bicara menanggapi kata-kata sang Ramapati. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk membuat negeri Majapahit menjadi lebih baik. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Jangan salah paham. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan uang untuk berbuat sesuatu. Tanpa uang, tanpa dana yang mencukupi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, para hadirin, saudara-saudara sekalian, sekarang Gusti Prabu Jayanegara ingin mendengar pendapat kalian. Bukan begitu, Gusti Prabu? Iya. Jangan ada yang sungkan. Kalau memang tidak setuju, katakan saja. Dan sebutkan alasannya mengapa tidak setuju. Aku senang keterbukaan. Suasana Balai Paseban Agung menjadi hening. Semua orang masih menundukkan wajahnya ke lantai ruangan. Masih belum ada yang berani menanggapi rencana Prabu Jayanegara untuk menaikkan pajak bumi. Ayo, saudara-saudara sekalian. Mengapa tak ada yang bicara? Pertemuan seperti ini bisa hidup
kalau sifatnya bertukar pikiran. Harus ada yang menanggapi. Jangan hanya diam saja. Kita harus membantu Gusti Prabu Jayanegara dengan kemampuan apa saja yang kita miliki. Kalau tidak ada yang menanggapi, berarti semuanya sudah setuju. Dan kalau semuanya setuju, berarti rencana itu segera bisa dilaksanakan. Barangkali mulai bulan depan, pajak bumi sudah bisa dinaikkan. Bagaimana Gusti Prabu? Sepertinya semuanya sudah setuju. Ampun Gusti Prabu. Hamba ingin mengutarakan pendapat hamba. Rekrian Mapatih Nambi mengangkat wajahnya. Sekalipun suaranya lirih, tapi kata-kata yang diucapkan terdengar jelas. Nampak beberapa pembesar kerajaan sempat melirik kepadanya. Nah, Adik Nambi, rupanya Adik Nambi sejak tadi masih merasa sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Pertemuan ini sifatnya terbuka. Ayo Adik Nambi, silahkan bicara. Nah, hadirin, mari kita dengarkan pendapat Rekrian Mapatih Nambi. Maaf, Kakang Ramapati. Menurut pendapatku, paling tidak untuk saat ini, pemerintah Majapahit belum saatnya mengeluarkan kebijaksanaan mengenai pajak bumi. Soalnya, hal itu pasti akan membuat beban rakyat semakin berat. Sedangkan kita tahu bahwa kehidupan mereka sampai saat ini masih belum bisa digolongkan sejahtera. Jadi aku mengusulkan agar supaya kebijaksanaan itu ditinjau kembali. Adik Nambi, kau pasti tahu bahwa kita membutuhkan dana yang besar. Benar, Kakang Ramapati. Kita membutuhkan dana yang besar. Tapi kalau kita mau mencari dana, hendaknya jangan sampai akibatnya justru membuat rakyat hidupnya lebih menderita. Mereka kan juga mempunyai kewajiban membayar pajak bumi, Adik Nambi. Sudah selama 5 tahun ini mereka membayar pajak bumi terlalu rendah. Maka menurut pendapatku tidak ada salahnya kalau pajak bumi dinaikkan sedikit. Kukira mereka tidak akan bertambah menderita hanya karena membayar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ini soal lumrah. Ini sudah biasa. Rakyat membayar pajak, negara bawahan membayar upeti. Sebentar, Eyang Patih. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Berani mengemukakan pendapatnya. Mereka semua tunduk, sebab mereka semua tahu Prabu Jayanegara tidak senang melihat orang yang menentang keinginannya. Tapi akhirnya Rekrian Mapatih Nambi tengadah dan mulai bicara. Pada dasarnya dia tidak setuju rencana pemerintah Majapahit menaikkan pajak bumi. Karena hal itu dianggap akan semakin menambah berat beban rakyat. Sebentar, Eyang Patih. Oh, silahkan Gusti Prabu. Paman Nambi. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak setuju pajak bumi dinaikkan. Apa benar kau tidak setuju? Iya, Gusti Prabu. Sebab menurut pendapat hamba, kebijaksanaan itu kurang tepat. Kau kan tahu sendiri bahwa kita membutuhkan dana yang besar untuk membangun negeri ini. Benar, Gusti Prabu. Hal itu tak bisa disangkal. Kita memang membutuhkan dana yang besar. Tapi hendaknya kita juga memperhatikan nasib rakyat jelata
yang belum bisa dikatakan layak. Mereka masih hidup serba kekurangan. Sebagian besar di antara mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Baiklah, kau mempunyai hak untuk tidak setuju. Tapi bagaimana dengan yang lain? Benar, Gusti Prabu. Kita juga harus memberi kesempatan pada yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba setuju pendapat Kakang Patih Nambi. Memang belum saatnya pemerintah Majapahit menaikkan pajak bumi. Ampun, Gusti Prabu. Hamba juga ingin mengemukakan pendapat hamba. Pada dasarnya, pendapat hamba tidak jauh berbeda dengan Kakang Nambi. Barangkali soal dana itu bisa kita pikirkan lain kesempatan, Gusti. Ampun, Gusti Prabu. Hamba juga sependapat dengan Kakang Nambi. Kasihan rakyat kalau harus membayar pajak bumi terlalu tinggi. Pajak itu tidak terlalu tinggi, Rakyat Jangkung. Hanya dinaikkan sedikit saja. Rakyat pasti tidak akan keberatan. Kita tidak tahu pasti apakah rakyat akan keberatan ataukah tidak, Kakang Ramapati. Yang jelas, kalau pajak bumi dinaikkan, mereka harus membayarnya. Itu memang kewajiban mereka. Kalau rakyat ingin negeri ini berkembang baik, mereka harus menunaikan kewajibannya dengan baik. Benar, Kakang Ramapati. Rakyat harus menunaikan kewajiban dengan baik. Tapi mereka juga mempunyai hak untuk hidup lebih baik, lebih layak. Kalau mereka menunaikan kewajiban dengan baik, dengan sendirinya hidup mereka akan menjadi lebih baik. Kita kan sudah berusaha mengatur negeri ini dengan baik. Kita bekerja keras siang malam memikirkan nasib rakyat. Kita tidak pernah mengambil sekepeng pun uang rakyat. Dana itu benar-benar akan kita pergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan negeri Majapahit yang kita cintai ini. Maaf, Kakang Ramapati. Kami tidak bermaksud menuduh yang bukan-bukan. Kami tidak mencurigai siapa-siapa. Kami hanya tidak ingin negeri ini menjadi kacau balau hanya karena soal pajak yang tidak seberapa. Benar. Kalau rakyat Majapahit merasa tertekan, merasa tertindas, dan tidak sanggup lagi memikul beban pajak, bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Bahkan bisa saja terjadi pemberontakan. Bukankah pemberontakan seperti yang pernah kita pelajari dalam sejarah masa silam merupakan hasil dari rasa tidak puas segolongan besar rakyat? Maka demikianlah, akhirnya Balai Paseban Agung Istana Majapahit menjadi ajang perdebatan seru. Di satu pihak, mereka setuju pajak bumi dinaikkan, sementara di lain pihak berusaha menentang dengan cara yang halus. Nampak dua kubu yang saling bermusuhan. Kubu Sang Ramapati dan kubu Rekrian Mapatih Nambi. Prabu Jayanegara kelihatan gusar melihat mereka yang beradu pendapat. Akhirnya tanpa berkata sepatah pun, Prabu Jayanegara bergegas meninggalkan singgasana. Prabu Jayanegara langsung masuk ke ruangan pribadi raja. Beliau masih nampak gusar. Tak lama kemudian, Sang Ramapati dan Rekrian Mapatih Nambi menghadap. Mereka segera duduk bersila di lantai ruangan. Aku tidak senang melihat jalannya pertemuan tadi. Kalian malah bertengkar dan bukannya membantu aku. Apa hasilnya? Semuanya omong kosong. Benar, Gusti Prabu. Pertemuan penting itu akhirnya menjadi tidak penting lagi. Sama sekali tidak ada hasilnya. Paman Nambi. Iya, Gusti Prabu. Kau ini bagaimana? Kau ini seperti bukan seorang patih saja. Kau kan sudah lama menjadi patih di negeri Majapahit, Paman.
Aku tidak bisa mengerti jalan pikiranmu. Apa kau sengaja mau menentang aku? Ampun, Gusti Prabu. Bukan maksud hamba mau menentang kebijaksanaan Gusti Prabu. Tapi hamba hanya sekedar ingin bekerja dengan baik. Ingin mengabdi dengan baik pada negeri ini. Kalau kau ingin mengabdi pada negeri Majapahit, kau harus berada di belakang Gusti Prabu Jayanegara. Jangan mengabdi dengan caramu sendiri, Adinambi. Kau kan tahu, Paman Nambi. Kita membutuhkan dana yang besar. Kau bisa melihat sendiri, Paman. Kita baru saja membangun puluhan vihara. Membangun puluhan tempat-tempat pemujaan yang lain. Bahkan belum lama ini, kita baru saja menyelesaikan pemugaran Candi Simping, Candi Kagenengan, Candi Surabana, dan Candi Jajahu. Semua itu membutuhkan dana, Paman. Dan kau bisa lihat sendiri, berapa ribu kepeng yang kita butuhkan setiap hari untuk mengurus prajurit-prajurit Majapahit. Puluhan ribu jumlahnya, Paman. Mereka harus dikasih makan. Mereka harus diberi pakaian. Mereka harus diberi persenjataan. Dan bagaimana dengan keluarga mereka? Bagaimana? Keluarga mereka juga harus kita perhatikan, Paman. Ampun, Gusti Prabu. Adinambi pasti sudah tahu soal itu. Tapi entah mengapa. Mengapa dia tidak setuju rakyat membayar pajak bumi sedikit lebih banyak? Kakang Ramapati, aku kira aku tidak perlu mengulang-ulang pendapatku. Yang sudah kusampaikan secara jelas di balik paseban aku. Memang, kau tidak perlu mengulanginya lagi di sini. Aku pun tidak sudi mendengarnya. Kau bukan seorang patih yang baik. Atau barangkali kau sudah tidak kerasan lagi duduk di kursi kepatihan. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali Adinambi mempunyai maksud yang baik. Tapi karena maksud baik itu tidak ditopang dengan perhitungan-perhitungan akal sehat, akhirnya kebaikannya tidak nampak lagi. Paman Nambi. Iya, Gusti Prabu. Kau yang pertama kali menyampaikan pendapatmu di Balai Paseban Agung tadi. Kau yang pertama kali tidak setuju, kemudian diikuti yang lain. Entah berapa jumlah mereka yang tidak setuju, aku tidak menghitungnya, Paman. Tapi dengar, Paman Nambi. Kau boleh setuju, boleh tidak. Juga mereka semuanya. Semua pembesar-pembesar kerajaan negeri Majapahit ini. Mereka boleh setuju, boleh tidak. Tapi aku sudah memutuskannya. Mulai bulan depan, pajak bumi harus dinaikkan. Mengerti? Kalau memang hal itu sudah merupakan keputusan Gusti Prabu, apa yang bisa kami lakukan? Kami tentu akan menerimanya dengan baik, dengan senang hati. Kalau kau merasa tidak puas, merasa tidak senang, kau boleh memaki-maki dirimu sendiri. Nah, Paman, sekarang pergilah. Dan ingat, Paman Nambi, aku tidak senang melihat sikapmu. Jangan kau berani menghadap kalau aku tidak memanggilmu. Ayo cepat, pergilah. Aku mau meneruskan pembicaraan ini dengan Eyang Pati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Hamba sendiri heran, Gusti Prabu. Mengapa Adinambi bisa bersikap seperti itu? Semula tidak ada seorang pun yang menyatakan tidak setuju, tapi barangkali mereka hanya ikut-ikutan saja. Paman Nambi itu semakin lama semakin menyebalkan. Aku seperti tidak mempunyai seorang patih. Seharusnya kan dia terus berdiri di belakangku. Kalau saja dia bukan orang tua di sini, dia sudah kutendang jauh-jauh. Ampun, Gusti Prabu, jangan. Bagaimanapun juga Adinambi adalah seorang pejabat lama.
Ayahanda Prabu Kertarajasa sendiri yang memilih Adinambi duduk di kursi kepatihan. Gusti Prabu hendaknya menghormati keputusan Ayahanda. Sudahlah Gusti Prabu, biarlah hamba yang akan membuntuti Adinambi. Biarlah hamba yang mendampinginya dan membujuknya agar bisa menjalankan tugas secara baik. Baiklah. Aku tidak akan peduli lagi soal itu. Sekarang kembali kepada soal pajak, Eyang Patih. Mulai besok pagi, umumkan pada seluruh rakyat Majapahit. Raja-raja bawahan harus segera diberitahu. Juga para wedana, para aku, dan para kepala desa. Kau boleh membuat pengumuman resmi, dan aku akan membubuhkan lencana kerajaan, Eyang Patih. Baik, Gusti Prabu. Rencana Gusti Prabu Jayanegara pasti akan berjalan dengan mulus. Sekarang hamba mohon diri. Hamba harus segera membuat persiapan untuk menjalankan perintah Gusti Prabu. Malam harinya, setelah pertemuan penting di Balai Paseban Agung Istana Majapahit, Rekrian Mapatih Nambi mengundang beberapa orang teman dekatnya. Mereka adalah Mahisa Pawagal, Samara, dan Rakeh Jangkung. Mahisa Pawagal adalah seorang kanuruhan, seorang pejabat kerajaan berpangkat menengah. Sedangkan Rakeh Jangkung dan Samara adalah dua orang mantri Araraman. Mereka berempat bicara di ruangan pendopo rumah kediaman Patih Nambi. Aku sudah mendengar sendiri. Gusti Prabu Jayanegara tidak akan merubah rencananya. Pajak bumi akan tetap dinaikkan. Dan hal itu berlaku mulai bulan depan. Rasa-rasanya udara di Istana Majapahit semakin panas, Kakang Nambi. Nah, iya. Kau benar, Adi Samara. Udara semakin panas. Udara semakin pengap. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dalam cuaca seperti ini? Aku melihat Kakang Ramapati semakin mendapat kepercayaan dari Gusti Prabu. Dia memang pintar mencari muka. Dia juga licik. Di depan kita tersenyum. Tapi dia selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggigit. Rasa-rasanya, keadaan kita semakin terjepit, Kakang Nambi. Apa kita akan mampu bertahan lebih lama hidup dikelilingi musuh-musuh dalam selimut? Bagaimanapun juga, kita harus bertahan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Bertahan. Sebab kalau kita menyerah, kalau kita menarik diri, musuh yang akan berpesta pora. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai kedudukan Patih jatuh di tangan Ramapati. Kalau Ramapati menjadi Patih, seluruh Majapahit ini bisa digenggam dengan tangannya. Dia mampu membuat Gusti Prabu Jayanegara terlena, tidur nyenyak dalam kesenangan-kesenangan hidup. Sementara itu, kekuasaan Ramapati akan semakin bertambah besar. Bahkan mungkin melebihi kekuasaan Gusti Prabu sendiri. Kalau Ramapati bisa menjadi patih, dia bisa juga menjadi raja. Mungkin itulah tujuan terakhir sepak terjangnya selama ini. Dulu dia berhasil menyingkirkan Ranggalawi. Kemudian Lembu Sora menyusul. Tapi sekarang dia masih terbentur pada Kakang Nambi. Aku rela melepaskan kedudukan Patih, asal Ramapati tidak ditunjuk sebagai penggantinya. Dia memang calon kuat
untuk menduduki jabatan itu, Kakang Nambi. Dan memang sudah sejak lama dia mengincarnya. Aku tidak akan membiarkan dia naik setingkat lebih tinggi. Orang itu berbahaya sekali. Tapi kita mendapat kesulitan besar untuk menghadapinya. Gusti Prabu Jayanegara sudah terlanjur mempercayainya. Dan Ramapati terus berusaha menempel beliau. Ya, kita memang tidak mempunyai kesempatan yang leluasa. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Kalau memang suasana semakin panas dan tidak terkendali lagi, kita harus mengambil tindakan yang tegas. Sekarang kita tunggu saja. Sambil menunggu, kita harus tetap waspada. Ramapati dan kaki tangannya pasti akan terus berusaha menyingkirkan kita satu persatu. Mereka terus bicara sampai jauh malam. Lepas tengah malam, Maesa Pawagal, Samara, dan Jangkung mohon diri. Ruangan pendopo rumah kediaman Patih Nambi menjadi sunyi senyap. Nambi segera melangkah ke dalam, dan istrinya menyusul ke ruangan biliknya. Ada apa, Kakang Nambi? Kuperhatikan kau sepertinya sedang gelisah. Ya, aku memang gelisah, Nyai. Ada persoalan apa? Apakah Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan? Apa kau mendapat marah dari beliau? Sudah lama sekali aku menjadi patih Hamangkubumi di kerajaan Majapahit. Dan aku merasa sudah semakin tua, Nyai. Sampai kapan aku akan menjadi patih? Nada suaramu seperti orang yang sedang berputus asa, Kakang Nambi. Mungkin juga aku sudah mulai putus asa, Nyai. Nyai, coba jawab. Apa aku masih pantas menjadi patih Hamangkubumi? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Patih tidak segera menjawab pertanyaan suaminya. Patih Nambi duduk di tepi ranjang. Dia memang sudah nampak tua. Uban mulai bertaburan di atas kepalanya. Suasana di ruangan bilik hening sejenak, sementara malam bertambah larut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Nambi dan keluarganya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi